Halo semua. Nah, beberapa menit ke depan ini kita bakal bareng-bareng nih mengupas misteri yang percaya atau enggak ada persis di bawah kaki kita. Kita akan cari tahu kenapa rahasia bumi ini jadi kunci buat masa depan kita semua. Coba deh pikirin sejenak. Setiap hari kita kan membangun dunia kita di atas fondasi yang ya sebagian besar nggak kelihatan dan nggak kita kenal. Apa ya yang sebenarnya tersembunyi di sana? Dan gimana kalau kita salah langkah? Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Kita mulai dari tantangan paling dasarnya dulu. Membangun di suatu tempat yang bisa dibilang kita nggak tahu isinya apa. Entah itu kita mau bangun ladang angin raksasa di tengah laut atau membangun kota yang super padat, kita tuh berhadapan sama dunia yang nggak kasat mata, yang penuh dengan ketidakpastian. Jujur aja, membangun tanpa tahu medannya, itu sama aja kayak berjudi loh. Nah, kalau masalahnya adalah ketidaktahuan, gimana caranya biar kita jadi tahu? Disinilah solusinya mulai kelihatan. Gini deh, coba bayangin Anda mau menjelajah daerah baru tapi nggak punya peta. Mustahil kan? Nah, sama persis kayak bumi. Biar bisa melangkah maju dengan yakin, kita perlu peta untuk dunia yang tak terlihat di bawah sana. Dan kunci untuk bikin peta super penting ini namanya geodata. Nah, ini dia definisinya. Simple tapi wah kuat banget. Geodata itu pada dasarnya kayak bahasa yang bikin kita bisa ngobrol sama bumi. Bahasa ini mengubah yang tadinya misteri jadi pengetahuan yang praktis, yang bisa langsung kita pakai. Dan tentu aja ada ahlinya untuk pekerjaan ini. Ada perusahaan namanya Fugro. Mereka ini ibaratnya penjelajah modern, pakai teknologi canggih buat memetakan dunia yang nggak kelihatan ini. Kasih kita data penting supaya kita bisa ambil keputusan yang jauh lebih baik. Oke, teorinya cukup. Sekarang, yuk kita lihat gimana geodata ini benar-benar ngefek di proyek-proyek nyata di seluruh dunia. Perjalanan kita mulai dari Timur Tengah ya, tepatnya di Qatar, di mana pembangunan yang super cepat ketemu sama tantangan geologi yang unik banget. Tantangannya gini, di Qatar itu tanahnya bisa penuh sama rongga-rongga tersembunyi. Ngebangun di atasnya tuh kayak ngebangun di atas keju Swiss, risikonya besar banget. Terus solusinya gimana? Nah, ada teknologi canggih namanya Ground IQ. Ini kayak ronsen buat bumi, jadi para insinyur bisa ngintip ke dalam tanah. Rongga-rongganya dipetakan dengan akurat, jadi konstruksi bisa lanjut dengan aman dan pede. Oke, dari gurun sekarang kita pindah ke laut. Kita lihat gimana tantangannya berubah, tapi solusinya akarnya tetap sama, pemahaman soal bumi. Coba bayangin tantangannya, gimana caranya menancapkan turbin angin setinggi gedung pencakar langit di dasar laut yang kita nggak tahu kondisinya. Salah tancap dikit aja, seluruh investasi bisa ambyar. Nah, solusinya ya geodata lagi. Lewat investigasi tanah yang super detail, para ahli bisa nemuin titik paling kokoh di dasar laut. Ini memastikan sumber energi bersih ini bakal berdiri tegak buat puluhan tahun ke depan. Dan pemberhentian terakhir kita menyelam ke perairan Italia. Ini nunjukin kalau geodata itu bukan cuma soal bangun yang baru loh, tapi juga melindungi apa yang udah ada. Nah, di sini kita lihat sisi lain dari geodata. Tantangannya adalah ekosistem laut yang rapuh. Contohnya padang lamun yang lagi rusak. Padahal ini paru-parunya lautan loh. Solusinya adalah pakai data, tapi bukan buat membangun, melainkan buat menyembuhkan. Dengan memetakan padang lamun secara presisi, para konservasionis jadi tahu persis di mana harus fokus. Jadi, ekosistem yang tadinya rusak bisa pulih lagi. Oke, setelah lihat contoh-contoh tadi, yuk kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya, dampaknya secara keseluruhan. 3 studi kasus yang barusan kita bahas, bangunan di gurun, turbin di laut, sama padang lamun, semuanya ini nyambung ke 3 fokus utama, mendukung transisi energi, melindungi lautan kita, dan membangun kota yang lebih aman. Semuanya itu diikat sama satu benang merah, pakai data untuk bantu menciptakan dunia yang aman dan layak huni. Tapi ya, tentu saja, mewujudkan masa depan yang lebih aman itu nggak gampang. Pekerjaan sepenting ini pun pasti ketemu tantangan di lapangan. Seperti yang bisa kita lihat dari kutipan ini, bahkan Fugro pun menghadapi rintangannya sendiri. Misalnya nih, pergeseran di pasar energi bisa memperlambat proyek-proyek penting kayak ladang angin lepas pantai. Ini pengingat penting banget, bahwa sekalipun kita punya data terbaik, jalan ke depan tuh nggak selalu mulus. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kebutuhan untuk memahami planet kita ini bakal jadi makin dan makin mendesak. Dari perubahan iklim sampai urbanisasi, tantangan-tantangan di masa depan bakal menuntut pemahaman yang jauh lebih dalam lagi soal tanah di bawah kaki kita dan lautan yang jadi penopang hidup kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi perlu atau tidak kita terus menjelajah, tapi rahasia apa lagi yang akan kita temukan selanjutnya?